Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, anak-anak kelas 3 yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini sebagian dari siswa dan siswi kelas 3 ada yang tatap muka dan ada juga yang di rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah ya buat yang sekolahnya di rumah yaitu yang absen genap ya, sedangkan yang absen ganjil dia belajar tatap muka di sekolah. Ini perhatikan, dan besok mungkin gantian yang di rumah masuk ke sekolah, yang di sekolah belajarnya di rumah ya, gantian. Baik, hari ini materi kita masuk ke pelajaran yang ke-7 ya. Silahkan disiapkan bukunya nak, buku fikih ibadah dan juga alat tulisnya. Dan tak lupa kalian membaca doa ketika ingin belajar agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka bukunya halaman 39. Kita akan masuk ke pelajaran tentang sunnah sholat ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang wajib sholat ya, jadi yang termasuk ke dalam wajib sholat itu apa saja. Jadi ini masih seputar tentang ketentuan sholat. Nah, ini di dalam sholat yang kita kerjakan, sholat fardu itu ada sunnah sholat ya. Jadi selain ada syarat sah, selain kalian harus dipenuhi sebelum kalian mengerjakan sholat, diantaranya kalian berwudu, menutup aurat, ya, menghadap ke arah kiblat, ya, beragama Islam dan yang lainnya. Terus kemudian kalian mengetahui tentang rukunnya, ya, bahwa di dalam sholat ada rukun-rukun yang harus kalian kerjakan dari awal hingga akhir. Kemudian ada wajib sholat, dan yang terakhir sekarang ada sunnah sholat ya. Apa itu sunnah sholat? Perhatikan. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian mengetahui atau dapat menyebutkan di antara sunnah sholat ya. Jadi selama kita mengerjakan sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam, ada hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu sunnah sholat. Jadi yang dimaksud dengan sunnah sholat itu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan ya. Meninggalkan salah satu sunnah sholat, perhatikan, baik disengaja ataupun karena lupa, ya, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Hanya saja mengurangi kesempurnaan sholat yang kita kerjakan ya. Sedangkan meninggalkannya secara sengaja merupakan perbuatan yang menyalahi petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam sunnah sholat? Perhatikan ya anak-anak, yang ikhwan maupun yang akhwat. Di antara yang termasuk ke dalam sunnah sholat adalah yang pertama, perhatikan, mengangkat kedua tangan pada 4 takbir. Baik, Bapak ulang. Yang pertama yang termasuk ke dalam sunnah sholat yaitu mengangkat kedua tangan pada 4 takbir. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan ruku. Yang ketiga bangun dari ruku atau i'tidal. Dan yang keempat yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Ya, jadi ada 4 yang mengangkat kedua tangan pada 4 takbir, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu yang pertama. Yang kedua yang termasuk ke dalam sunnah sholat yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada.
Bapak ulang, yang termasuk ke dalam sunnah salat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Kemudian yang ketiga, pandangan ke tempat sujud ya, seperti di gambar, lihat di halaman 40 bisa kalian lihat ya, pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah atau lalu membaca ta'awud ya, membaca doa iftitah mungkin kalian sudah pernah hafal. Sebelum kalian membaca surat Al-Fatihah, kalian membaca doa iftitah lalu ta'awudz lalu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya yang keenam, yang termasuk ke dalam sunnah salat, yaitu membaca surah atau ayat yang dihafal setelah kalian membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi setelah kalian membaca surat Al-Fatihah, kemudian kalian dilanjut dengan ya, di antara sunnahnya itu membaca surah atau ayat yang kita hafal. Kemudian yang ketujuh, yang termasuk ke dalam sunnah salat, yaitu meletakkan kedua tangan pada lutut ketika ruku. Ya. Jadi yang ketujuh, meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika ruku. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan, yang termasuk ke dalam sunnah salat atau ke dalam sunnah salat, yaitu meletakkan kening atau kening, hidung, telapak tangan, lutut dan jari-jari kaki di tempat sujud ketika kita sedang sujud. Jadi kening kita ya atau jidat kita, hidung kita, telapak tangan kita, lutut kita dan jari-jari kaki kita ya nempel di tempat sujud. Kemudian yang kesembilan, meletakkan telapak tangan di atas paha ya, bukan lengan ya, tetapi meletakkan telapak tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud dan membaca doa duduk di antara dua sujud ya. Kalian sudah ketahui doanya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ke-10 yang termasuk ke dalam sunnah salat, yaitu berisyarat dengan telunjuk ya, bisa kalian lihat di halaman 42 ya, berisyarat dengan telunjuk ketika telunjuk kanan ya, bukan telunjuk kiri. Perhatikan anak-anak yang soleh dan solehah, berisyarat dengan telunjuk kanan ketika tahiyat. Ya, jadi tangan kita diangkat ya, telunjuk kita bukan tangan, afwan. Ya, berisyarat dengan telunjuk kanan ketika tahiyat. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam sunnah salat, yaitu berdoa setelah membaca sholawat ya, berdoa setelah membaca sholawat yaitu sebelum salam. Ya, apa itu doanya? Perhatikan di sini ada di halaman 42 ya, doa setelah sholawat sebelum salam. Yaitu doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya, ini doa kita meminta perlindungan dari Allah ya, sebagaimana lihat artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari ujian kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah dajjal. Ini kita berlindung dari empat macam ya. Yang pertama dari neraka jahanam, yang kedua dari fitnah kubur, yang ketiga dari ujian kehidupan dan kematian, dan yang keempat dari buruknya fitnah dajjal. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi sebelum kita salam kita membaca doa ini ya, setelah kita membaca sholawat. Nah, itu saja yang termasuk ke dalam sunnah-sunnah salat ya, anak-anak siswa dan siswi kelas 3 yang dianjurkan untuk dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran fikih ibadah hari ini. Ya, tidak ada tugas, kalian cukup simak baik-baik video pembelajarannya, diperhatikan dan dipahami dari awal hingga akhir. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.